Yo guys, jadi ini bakal jadi video opening dan closing di channel ini karena video yang bakal gue upload ini yang chest day bakal telat sehari dari setelah waktu gue nge-gym. Oke, gue pagi ini ditemani sama buncis dan nasi nih. Gue lagi sarapan pagi ya, karena kan hari ini gue rest day guys. Jadi intinya video ini gue upload telat sehari dan opening dan closing ini gue buat sehari setelah gue nge-gym, oke? Gue baru aja mandi karena kan gue hari ini mau ziarah kan ke makam nenek gue, jadi ya gue ambil take a rest lah. Karena kemarin gue udah nge-gym tuh sekitar Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari guys gue nge-gym. Jadi kayak hari ini waktunya gue rest day. Karena gue tuh kalau rest day biasanya gue pas 2 hari nge-gym, 3 hari atau bahkan 4 hari nge-gym, pasti gue maksimal 4 hari, setelah itu gue rest gitu. Tapi biasanya sih 3 hari sih. Dan ya untuk latihan dada kali ini so far sih sumpah enak banget. Yang kemarin tuh hari Sabtu ya, karena itu gue latihan pagi jam 8, gue jadi first person di tempat gym gue setelah yang jaga gitu ya. Jadi kayak gue langsung latihan pet ya 2,5 jam ya. Biasanya gue tuh 2 jam buat full dada, setengah jamnya buat fokus otot kecil, karena kemarin kita latihan tricep ya, kayak gitu. Dan salah satu problem yang gue alami itu adalah emang sih di waktu kardio. Karena kan kemarin gue juga ke rumah saudara gue setelah nge-gym kan, gue makan terus gue tidur dulu tuh ya, tidur siang. Intinya sih kardio ini guys, untuk memasukkannya 1 jam di dalam 24 jam sehari tuh gue gak sekonsisten tahun 2024. Tahun 2024 gue kardio pagi malam cok, gue bingung kenapa itu gue bisa sekonsisten itu ya. Dan itu emang jadi PR yang harus gue benerin lah, karena kardio itu kan salah satu komponen penting ketika kita diet. Bahkan kalau nggak diet pun kalian juga harus kardio gitu ya, demi kesehatan jantung kalian juga gitu. Dan ya itu hal yang harus gue perbaikin sih, pola kardio. Apalagi kan ntar puasa, jadi kayak kardio harus gue utamain juga kayak gitu. Jadi mungkin openingnya nggak bakal lama-lama ya, cukup sekian aja. Dan bisa dibilang dikit lagi kita puasa guys. Jadi puasa gue bakal nge-push penurunan body fat kan. Jadi kayak ya gue akan semangat sih nanti puasa. Kalau emang tahun ini apa ya sebutannya, kayak hati gue terarah untuk ikut kompetisi, gue bakal ikut guys. Jadi penentuannya adalah di bulan Mei atau bulan Juni. Gue lihat dulu size gue ketika udah 80 kilo, apakah ini cukup atau enggak, kekurangan otot gue di mana aja, gue bakal lihat dulu. Dan kalau misalkan emang hati gue tergerak untuk ikut body contest, gue bakal ikut. Gue ambil di akhir tahun antara Oktober, November, Desember. Kalau gue bisa ikut 2 event, kalau emang ada rezekinya pasti ada lah, pasti ada rezeki. Kalau emang pasti ada rezekinya gitu, gue bakal ikut. Tapi kan gue lihat dulu kekurangan gue di mana, karena gue pengen body contest pertama gue podium gitu guys. Karena ya kayak keren aja gitu kalau misalkan langsung debut langsung menang. Tapi kan gak ada yang sesuatu hal yang instan ya. Bahkan orang-orang yang sekarang udah ikut Mr. Olympia pun mereka di pertama kali body contestnya pasti pernah kalah gitu. Jadi kita lihat nanti. Karena kan gue juga harus belajar lagi pola diet yang benar, makanan yang benar, pola latihan yang benar, dan fokus gue mau kemana itu kan masih belum ketahuan kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Thanks for watching dan see you later, goodbye. Ini udah sekalian closing ya, jadi ntar gue nggak pakai closingan lagi. Oke, jadi pada tahap awal seperti biasa ya, gue main pack deck. Dan ini bisa dibilang setelah gue mulai aktif menggunakan pack deck pada saat awal sebelum gue latihan chest di gerakan push, itu kayak gue bener-bener udah ngerasain efeknya guys. Jadi emang kalau kalian mau latihan chest, pemanasannya atau variasi awal itu kalian pakai yang kayak buat narik kontraksi dada kalian. Bisa juga pakai kabel, tapi kalau gue sih lebih prefer ke pack deck ya. Dan bisa dibilang ini gue mainin sekitar 5 set, yang dimana kayak bertahap bebannya naik ya. Setiap 2 set naik. Jadi ini tuh bisa dibilang di set terakhir tuh kayak 1 set itu gue main di full stack. Dan ini jangan lupa kalian squeeze ya kalau main chest. Jadi kalian tahan dan ya intinya go to failure aja gitu ya. Tapi balik lagi, kalian harus bisa ngatur temponya kalau pengen main sampai failure guys. Jadi jujur ini latihan itu gue latihan dari pagi jam 8 pas gym baru buka ya. Gue first person setelah yang jaga ya. Jadi kayak jujur nge-gym pagi tuh enak parah cuy.
Dan ini bisa dibilang gue masih lanjut. Ini tuh pas gue udah naikin 2 stack, dan setelah ini gue ada video lagi yang ketiga itu pas full stack. Jadi ya begitulah guys, kalau nge-gym itu kayak kalian tuh emang harus banyak eksperimen ya, gerakan semua. Jadi kalian cari yang paling cocok sama badan kalian dan tubuh kalian, dan ya kalian bakal ngerasain hasil yang menurut gue sih lumayan berasa gitu. Karena kan gue sendiri kan kayak nggak pakai coach, terus juga kayak gue belajar sendiri. Terus kayak gue ngitung pola, apa sebutannya, kayak pola latihan sendiri, ngitung cara makan protein dan lain-lain. Itu kayak gue bener-bener mencoba-coba gitu ya. Dan ternyata bener gitu, ketika gue banyak belajar gitu, gue bisa lebih paham dengan kondisi tubuh gue sendiri guys. Dan ya kalian harus belajar hal itu sih. Dan ini gue pas udah main full stack ya, dan menurut gue pribadi, apalagi kalau misalkan kalian udah fokus kompet ya, kalian mungkin bakal membutuhkan coach. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri sih, gue respect parah sih kalau kalian mau kompet dan yang lainnya. Karena ya bisa dibilang kan semua nutrisi dan yang lainnya kan kalian juga harus belajar juga kan. Tapi kalau kalian udah punya coach, kalian tinggal diarah-arahin aja gitu. Cuman balik lagi guys, sekarang tuh kalau mau nyari coach itu yang emang harus berkualitas ya. Jangan yang emang coachnya itu kayak nyaranin lu makan ini tanpa apa ya, kayak dia memahami kondisi tubuh lu sendiri gitu. Bahaya gitu guys. Dan ya ini gue lanjut lagi ke variasi push. Gue pakai dumbbell di latihan kali ini. Ini dumbbell 30 kilo ya. Dan ini tuh di set pertama. Dan di set pertama ini jujur ya, tangan kanan gue tuh masih berasa sakit guys, bahu. Kan biasa orang tuh di bahu kiri ya kalau main chest ya. Ini tuh gue di bahu kanan, dan ya bisa dibilang untuk set pertama sih gue bisa main di 6 repetisi. Awalnya gue kira gue gak bisa ngangkat, tapi setelah gue push terus, alhamdulillah keangkat guys. Dan jujur ini berasa banget sih. Ini tuh udah dumbbell paling full di tempat gym gue, dumbbell paling berat. Jadi kayak ya bisa dibilang ini udah terberat lah gitu. Dan kalau gue mau progressive overload sih, udah gue pakai mesin abis ini. Karena dumbbell gue cuma mentok 30 kilo di sini guys. Tapi jujur sih, kalau di tempat gue yang lama kan kayak, bukan tempat gue yang lama, yang tempat gue yang bulan lalu tuh yang gue nyoba-nyoba itu kan sampai 50 kilo ya. Cuman kayak gue lebih suka variasi di tempat ini sih, karena lebih banyak gitu. Dan selanjutnya nih set kedua, gue main dengan lebih baik ya formnya dan yang lainnya, karena tangan kanan gue udah gak sakit. Ini pokoknya jeda rest gue itu sekitar 2-4 menitan. Dan ya kenapa agak lama, karena ya biar ketika set berikutnya kalian bisa berlatih dengan maksimal guys. Dan jujur ketika gue main chest ya, biasanya gue bengong dulu nih, gue meratapi nasib. Kayak gue mikir ini keangkat berapa reps gitu. Kayak gue gak mikir. Dan ya tetap aja di set kedua ini kayak lebih maksimal, karena kan tangan kanan gue udah kayak hilang gitu rasa sakitnya, jadi kayak lebih maksimal gitu guys. Kalian bisa lihat. Nah jadi sebenarnya kalau from buat main chest itu, kalian mau dumbbell dimiringin, dumbbell lurus, itu kontraksinya masih sama aja sih guys. Cuman kalau misalkan emang kita ngelihat secara visual gerakan, kalau dumbbell dimiring itu lebih kena gitu loh, kayak lebih maksimal. Cuman kan balik lagi ya, banyak binaraga yang emang dia latihan tapi kayak dumbbellnya juga miring lurus juga tetap berprogres guys, kayak gitu. Jadi kayak ya kita nggak bisa menyamaratakan from yang 100% benar itu yang mana sih, karena setiap efek juga beda-beda gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalian coba aja mana yang paling cocok buat kalian, itu kalian pakai. Nah gue tuh 3 set gue main 30 kilo, terus 1 set gue main 27 kilo setengah. Terus ini set terakhir nih, gue main pakai dumbbell 25 kilo. Jadi total 5 set. Dan seperti biasa gue selalu main dumbbell, selalu main variasi dengan set ganjil. Antara 3 atau 5, 3 atau 5, sesuai dengan jumlah variasi. Kalau emang variasinya banyak ya, gue mainin 3 set per variasi. Tapi kalau emang variasi dikit, gue mainin 5 set per variasi kayak gitu. Jadi kayak gitulah guys. Ini jujur di 25 udah enteng banget. Tadi tuh gue main 27,5 sebenarnya udah rekam, cuman kayak nggak kerekam guys. Gue malah mencetnya pas di akhir, karena kan ternyata kan gue bisa ngerekam tuh pakai headset gue kan. Jadi tinggal gue pencet langsung ngerekam. Jadi ya begitulah intinya. Ya lumayan lah pakai dumbbell tuh, berasa banget guys. Jadi salah satu variasi yang emang variasi push ya, yang bagus buat mendevelopment otot dada itu ya emang kalian pakai dumbbell.
dumbbell terus juga Smith machine sih lumayan, cuman kalau pakai dumbbell tuh kayak lebih luas aja gitu ya, range dari kenanya di bagian otot dada kalian. Di selanjutnya gue main chest press. Ini gue main di beban 60 kilo. Gue total tuh main 5 set. Kalau nggak salah beban 62 set, 52 set, 41 set ya. Jadi total 5. Dan yang gue rekam tuh di 60 dua-duanya ya. 50 dan 40 nggak gue rekam deh seinget gue. Karena gue bertujuan untuk meminimalisirkan waktu ya. Jadi ya begitulah. Walaupun muka gue jujur di sini kayak komok banget ya. Tapi kalau gue nge-gym kayak dengan muka biasa aja jujur agak susah untuk mengatur ekspresi. Cuman ya kalian mungkin yang pengen coba pakai ekspresi biasa aja sih lebih mendingan pakai ekspresi yang biasa aja ya. Oh iya, anyway buat konsumsi kreatin gue bulan puasa bakal stop dulu sebulan. Setelah itu baru bakal lanjut, dan kreatin gue masih sedikit sih, cuman nanti bakal gue minum ya. Dan gue bakal buat video rekomendasi kreatin gitu ya, karena kan kalian mungkin banyak yang bingung kan kreatin yang bagus apa sih. Sebenarnya semua kreatin sama aja karena kan kandungannya juga kreatin kan. Tapi ada satu kreatin yang emang menurut gue terbaik karena dia kandungannya bukan cuman kreatin aja kayak gitu. Mungkin kan udah tahu ya produknya apa, cuman nanti bakal kita bahas. Kalau emang kalian sering pakai kreatin, kalian bakal searching pasti udah tahu lah ini produk apa gitu. Ada tambahannya selain kreatin. Dan jujur ini gacor sih buat tubuh kalian gitu. Cuman nanti bakal kita bahas. Nah selanjutnya gue main ini buat chest tengah gue. Jadi kayak ini gue main di beban yang ringan aja 4 stack gue nggak tahu nih berapa di sini. Cuman di sini gue sampai failure balik tentu saja ya. Ini gue sekitar 3 set dah gue main kalau nggak salah ya. Dan 3 apa 5 ya? 3 deh kalau nggak salah seinget gue. Karena gue kan abis ini langsung main tuh kayak yang buat dada bawah kan pakai kabel. Jadi kayak ini tuh kayak cuman penambah variasi aja gitu. Sampai failure guys. Ingat sampai apa? Failure ya. Dan jujur sih temponya harusnya lebih gue pelanin sih. Cuman kayak ya menurut gue sih udah lumayan lah. Ngepam juga sih dada gue di sini guys. Dan ini dia gue main buat dada bawah. Dada bawah tuh ini gerakan favorit gue karena gue masih belum nyoba buat dips dan gue nggak tahu bisa atau nggak ngedips ya. Jadi ya udah gue pakai alat ini aja karena kan dips itu lumayan berat buat diri gue yang emang masih 90-an kilo lah gitu. Jadi kayak gue pakai kabel sebagai variasi dada bawah. Nah kalau dada bawah sendiri dia itu kayak kalian itu nariknya itu ke bawah ya, jadi nggak ke tengah-tengah, yang dimana fokusnya itu di sini tuh nariknya ke dada bawah kalian. Jadi kayak kalian bener-bener harus kenain dada bawah kalian dengan cara narik ke bawah. Jujur berasa sih ini. Gue main emang bebannya agak sedikit berat guys. Ini bebannya ya lumayan lah. Gue mainin itu sekitar 3 stack di kanan kiri, jadi total 6 stack. Kalau nggak salah tuh beratnya berapa ya? 50 kilo apa ya dua-duanya total tuh. Jadi kayak gue main 2 stacknya 2 set, 3 stacknya 3 set. Jadi kayak gitu guys. Yang gue rekam tuh cuman yang 3 stack aja. Abis ini gue bakal mainin tricep. Nah di tricep sendiri gue main tricep push down doang, satu variasi. Masih gue bisa kalau main otot kecil cuman 1-2 variasi aja, nggak banyak-banyak ya. Dan yang banyak itu emang pas gue latihan otot gede. Tapi sih emang bagus sih kalian kalau mau latihan ya tambahin arm day sih. Jadi kayak kalian fokus ke otot-otot tangan gitu ya. Dan jujur weak point gue sampai sekarang ini masih ada di forearm untuk otot tangan. Nah ini gue main tricep. Ini udah set terakhir guys gue rekam. Karena tadi itu sebelah gue ada orang, jadi gue gak enak kalau mau ngerekam kantor. Kalau dia kena tuh ya gue gak enak aja gitu. Dan tricep ini bener-bener kayak enjoy parah sih gue latihan pakai tricep push down ini. Gue main di beban 60 kilo ya. Dan ini jujur wah berasa parah sih, anget. Dan ini sebenarnya kalau dari samping ini kayak nggak kelihatan ya tricep gue ya. Nariknya tuh kayak nggak kelihatan kena, tapi aslinya guys ini panas. Karena ini udah set terakhir, gue main sekitar 5 set ya di sini. Dan ya beginilah proses gue mainin tricep. Dan ya bisa dibilang sih cukup maksimal sih gue rasa untuk tricep gue ini latihannya. Tapi kalau tricep kiri gue kocak no guys. Tricep kiri gue tuh
lebih nggak kelihatan detailnya daripada tricep kanan. Dan ya ini dia flexing. Gue masih mencari tempat spot flexing baru, tapi ini mungkin bisa jadi opsi flexing baru, tempat flexing. Dan ini kalau cahayanya nggak gue edit, jujur agak keterangan sih ini, makanya gue agak sedikit redupkan ya cahayanya. Dan ya kalian bisa lihat dada samping gue juga udah mulai improve banget. Dan untuk beberapa otot yang lainnya juga mulai improve ya. Dan ini jujur sih gue masih latihan buat posing tricep ya, tapi pakai tricep kanan karena tricep kanan gue ini kan strong point juga kan. Nih gue, padahal gue nggak latihan bicep tapi gue pose bicep karena bingung guys untuk pose otot dada tuh gimana aja gitu. Nih gue coba buat ngevakum ya. Kalian bisa lihat bicep gue juga masih weak juga, masih kurang gitu. Jadi kayak gue masih harus latihan bicep dengan lebih keras lagi. Tahun ini tuh target gue benerin otot dada, terus otot bicep itu sih. Untuk kekurangan gue, mungkin buat bahu juga gue improve lagi buat bahu samping. Ini gue coba sekalian pose back ya. Aduh, ini nggak karuan, posingnya kayak masih ngaco ini. Ini back gue, jujur back gue sih gue anggap udah lebih dari yang lain ya. Kayak termasuk strong point, cuman masih ada komponen yang kurang banget gitu di back gue. Jadi harus tetap gue latih terus. Dan ya ini dia, kalian bisa lihat. Ini sebab kameranya agak kebawahan sih, jadinya kurang estetik guys. Tapi nggak apa-apa lah. Ini gue bener-bener posing seadanya aja ya. Wow, 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 wow.